Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan saya, Bu Fariha, Guru PPKN. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada hari ini merupakan pertemuan yang kedua, tetap bab 1 KD 3.1 tentang Pancasila sebagai dasar negara. 3.2 membandingkan pendapat pendiri negara tentang isi Pancasila. Dalam pertemuan kedua ini, materi tetap bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran: 1. Mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Yang kelima, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang BPU PKI, pertama dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Pada tanggal 14 Juli 1945, naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPU PKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati kesepakatan dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam suatu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar oleh Insinyur Soekarno. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama
Muqaddimah oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Oleh Sukiman Wirjosanjoyo disebut Naskah Muqaddimah. Panitia 9 anggotanya sebagai berikut. 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang kedua, Bapak Muhammad Hatta. Yang ketiga, Bapak Muhammad Yamin. Yang keempat, Bapak Amar Ramis. Yang kelima, Bapak Mr. Ahmad Subarjo. Yang keenam, Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim. Yang ketujuh, Kiai Haji Kahar Mujaqir. Yang kedelapan, Bapak Haji Agus Salim. Yang kesembilan, R. Abi Kusno Cokro Suijoso. Dalam sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Rinkai. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom, yaitu negara mana itu? Negara Hiroshima dan Nagasaki. Dalam kekalahan Jepang tersebut, ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan segera diproklamasikan secepatnya. Akhirnya pada sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pada tanggal 17 Agustus Indonesia telah merdeka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian materi hari ini.
yang Ibu sampaikan semoga anak-anak bisa memahami. Sebelumnya, mari anak-anak jawab pertanyaan di bawah ini. Siapa tokoh yang mengusulkan dasar negara? Yang kedua, bagaimana rumusan dasar negara yang diusulkan? Yang ketiga, apa perbedaan dan persamaan rumusan dasar negara yang diusulkan? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.